Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan, insyaallah hari ini kita akan membahas merdeka dari dunia, ya. Saudara-saudara sekalian, kenapa masalah ini kita bahas, ya? Ini insyaallah usia kemerdekaan kita sekarang sudah di 79, betul? 79. Kalau Abah Engkon teh 74. Berarti waktu kemerdekaan Abah teh umur 5 tahun. Lagi lucu-lucunya. Ya. Kalau Abah Jenal 79. Berarti tahun 45 lahir tuh. Agustus bukan? Lan? Juli. Oh. Kalau Agustus mah mau kasih hadiah, tapi kan itu Juli. Jadi ternyata Abah Jenal itu sama dengan usia kemerdekaan Indonesia. 79. Ya, dan setiap tanggal 17 kita selalu memperingati kemerdekaan. Dan yang paling unik, dan ini tentu saja bukan kebetulan tapi takdir Allah, bahwa kemerdekaan itu dinyatakan 17 Agustus tahun 45 bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi ternyata 17 Agustus tahun 45 itu persis dengan 17 Ramadan, ya. Saat itu bangsa kita terbebas atau berdaulat dari penjajahan. Tapi tentu saja bukan berarti kita selesai. Justru tantangan yang lebih berat adalah bagaimana bangsa kita yang besar ini. Karena teman-teman, kita perlu sadar betul bahwa jumlah muslim terbanyak di dunia itu ya di Indonesia. Makanya jemaah haji terbanyak sedunia itu ya dari kita, ya. Tahun ini, tahun 2024 kemarin waktu kami haji, itu yang berangkat 240 ribu. Nah, setelah itu oleh Pakistan 179 ribu. Makanya jangan pernah membandingkan jemaah haji Indonesia dengan manapun juga. Yang paling parah, membandingkan jemaah haji Indonesia dengan Singapura. Itu Singapura itu ya, jemaahnya teratur. Ya iya kan 1000 orang. Kadang-kadang orang tuh kalau membandingkan tuh tidak head to head. Ya kan gitu. Itu kenapa Indonesia nggak bisa kayak Singapura? Saya lihat Singapura itu teratur. Penginapannya bagus. Dokternya memadai. Saya tadi nahate tapinya. Karena kan orang yang bicara dianggap orang yang terhormat. Nah, saya bilang ini orang tidak tahu data. Ya jangan bandingkan kita dengan Singapura atau Singapura mah 1000 orang. Singapura mah dengan jamaah ini juga banyak jamaah ya. Kebayang tuh? Hari ini yang hadir 1600. Tah jamaah Singapura nu haji teh 1000. Yang paling parah membandingkan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Itu lebih sedikit lagi, 600 orang. Kebayang tuh sama Anda. Bahkan tidak head to head, tidak adil membandingkan jamaah haji Indonesia dengan Malaysia. Malaysia cuma 36 ribu, kita 240 ribu jemaahnya. Kebayang gak sama Anda teman-teman? Berarti bangsa kita ini bangsa besar. Udah gitu ya, kita ini negeri yang kaya. Coba kalau kita lihat wisata di Indonesia, ya kalau Anda punya uang, dari Sabang sampai Merauke, Anda piknik, itu nepi kamawat nggak akan habis itu.
Garut tuh aya sabar hiji tah. Cipanas. Naon deui? Derajat. Ya Garut, Bandung tah. Arjasari salah satunya saudara-saudara. Itu disebut, itu penting tah Arjasari. Menjadi salah satu wisata religi terbaik di Kabupaten Bandung itu. Nah, maksud saya gini, kalau Bapak Ibu dari muda senang traveling, sebut sajalah tiap liburan anak-anak setahun 2 kali, Anda dari Sabang sampai Merauke, nepi ka Anda maut nggak akan tamat. Percaya ke saya. Ya Bandung we kan aya nu can apal semua tuh. Bandung aja. Saya nggak akan nanya ke Ustadaan ya, nggak enak ya. Kalau saya tanya Ustadaan, Bandung kemana aja? Paling dia sebut Arjasari Ustad. Tangkuban Parahu, buan can. Atos. Nah, Tangkuban Parahu. Jogja teh banyak tuh, ya. Malang banyak. Saya bilang kalau umur kita dikasih umur yang panjang, ya. Anggaplah 80 tahun. Dari mulai kita udah punya uang, suka traveling, percaya ke saya dari Sabang sampai Merauke, umur Anda nggak akan cukup. Ya. Kalau detil, memang sih ukur Padang, Palembang, cuma gitu-gitu, ini detil, sok moal. Nggak akan. Singapura, 3 malam aja, udah bosen. Puputaran itu. Brunei, semalam bosen. Brunei naon sok. Putaran Brunei enggak. Tidak bermaksud menghinakan negara tetangga ya, tapi maksud saya adalah betapa Indonesia itu kaya, saudara-saudara sekalian. Sumber daya alamnya kaya, daerah wisatanya juga kaya. Berapa danau di Indonesia? Sebutkan. Yang pertama harus sebut yang dekat dulu, Danau Arjasari. Kenapa jauh-jauh danau? Coba ibu turun ke bawah, ada danau di bawah. Ya. Jadi maksud saya adalah wajar kalau kemudian ya Bung Karno itu pada tahun 61, 10 November pernah memberikan pidato. Beliau katakan, perjuanganku lebih mudah mengusir penjajah karena perjuanganku yang paling besar adalah melawan bangsa sendiri. Jadi gini, melawan penjajah jelas musuhnya. Ya. Tapi melawan bangsa sendiri yaitu malesnya, tidak mau belajarnya, ya. Atau disuruh ngageser tadi. Itu memang bangsa sendiri itu susah. Saya lihat, Anda pikir saya nggak lihat ibu dan bapak? Di belakang tuh monitor dari berbagai arah. Eta Ustadz Ambi sudah silahkan bergerakan kalah kaki. Mangga. Saya lihat di monitor gitu Gusti atas kieu. Ternyata betul menghadapi bangsa sendiri lebih berat. Eta teh teu pirangan ukur disuruh ngageser. Ya, teu pira. Gitu. Jadi ternyata ibu bapak merdeka politik itu lebih gampang. Kan kita secara politik sudah menjadi negara berdaulat. Tapi ekonomi belum tentu negara berdaulat. Mungkin kita masih dijajah, ya. Dengan cara apa? Kita berhutang. Sebenarnya penghutang itu penjajah. Gini deh. Saya banyak hutang ke Ustadz Aan. Saya tetap bisa galak ke dia teh. Bener kan? So, ini nih. Jadi gini, Indonesia berhutang ke Cina. Indonesia berhutang ke Amerika. Dan hutang kita tuh sekarang
terbesar sepanjang sejarah. Dari mulai presiden pertama sampai terakhir, ini hutang kita ini terbesar sepanjang sejarah. Maka kepada siapa kita berhutang, dialah penjajah kita. Tong jauh-jauh bisa disangka mengada-ada. Saya banyak hutang ke Ustadz Aan. Jemput sayanya? Emang enggak. Bener gak sih? Sekarang karena saya tuh banyak hutang nih ke Ustadz Aan. Engke jemput sayanya. Karena motor ge. Siap. Kajian saya tengah jemput istri, mama. Karena angkot. Iya Pak terawas itu kan orang seueur hutang ke anjeun. Bener gak sih? Gitu. Nah itu bahayanya kalau kita berhutang. Bangsa kita itu hutang ke negara Cina sekarang besar sekali. Dipastikan secara ekonomi kita dijajah. Dipastikan. Ya contohnya lah gitu ya. Saya punya tanah. Ya. Saya teh banyak berhutang ke usadaan teh. Dia cuma bilang ini, ya tanah nusaha. Nu abdi Ustad. Ku saya beli. Sama saya aja beli. Moal bisa nolak ce. Moal. Ya enggak? Iya saya bilang, Ustad ini untuk anak-anak. Mau didoyu atuh. Saya akan jual tanah itu ke usadaan. Karena saya berhutang banyak. Dengar kalau satu bangsa berhutang ke satu bangsa. Catat dia dijajah secara ekonomi. Nah, kenapa produk Cina sekarang begitu dahsyat sampai UMKM itu banyak yang rontok. Karena produk Cina begitu membanjir. Ya karena kita dijajah wong kita hutang segitu banyaknya. Jadi contoh sederhana. Kepada siapa Anda berhutang, maka dia akan punya power terhadap Anda. Ya, gitu. Kenapa Anda tidak bisa berkutik kepada ipar? Karena hutang Anda. Ka ipar teh loba pisan. Walaupun ipar itu maut, saudara-saudara. Tapi kalau Anda sudah banyak hutang sama ipar, mohon mangga teh. Iya, pokoknya mah orang kalau berhutang, orang itu menjajah kita. Rasa atau tidak, percaya atau tidak. Gitu teman. Indonesia itu secara kedaulatan sudah merdeka. Tapi kalau kita berhutang terlalu banyak, hutang boleh tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau terlalu banyak, berpusat ke satu, tunggu. Dia akan menjajah kita. Nah itu. Masuk akal tuh? Masuk akal. Karena contohnya Anda mah kudu contoh teh hutang ke usadaan. Toknya. Kalau Abah Engkon banyak hutang ke saya, beliau punya tanah. Saya cukup bilang ini. Abah, eta tanah di PCR ku abdi. Di pinggir jalan kan, strategis. Ya. Nggak akan bisa nolak. Ya. Walaupun kata Abah Engkon teh, ini cenah bade dibagikan kabarudak, nyatu meuli deui we sabaraha sok. Karena saya bogoh, saya suka dengan tanah Abah Engkon. Kalau Abah Engkon banyak hutang ke saya berani jamin dia akan jual itu. Bahkan mungkin harganya pun, gitu. Mata kenapa Indonesia tidak bisa berkutik? Karena kita berhutang. Ya. Gitu. Hutang, saya pengen tanah sekian ribu hektar. Orang yang mintanya, yang ngasih hutang, bisa nolak apa Anda? Nggak bisa. Ya. Begitu nolak, ya, Abah Engkon nolak, bayar si hutang aing. Matak saya mah nggak berani ke usadaan. Dia bilang, dia kan, jemput sayanya, Ustadz saya bayar hutang maneh. Oh mangga atuh dijemput. Gitu. Ya enggak? Gitulah. Jadi ternyata betul nih bahayanya kalau negeri kita ini secara kedaulatan sudah merdeka. Maksudnya ya merdeka kita. Siapa yang menjajah? Tapi jangan salah. Ekonomi kita masih dijajah oleh negara yang menghutangkan itu ke kita. Gitu.
Jadi walaupun itu negara maju, kalau kita tidak berhutang ke dia, kita setara. Ya, misalnya, Kang Ustadz Aan lebih pintar dari saya, ya? Lebih berilmu dari saya, lebih punya kuasa dari saya, tapi saya nggak punya hutang, saya bisa ngelawan. Ya, gelut weh, paling saya remek. Nah, jadi, makanya kalau satu negara berlawanan dengan negara yang maju, Indonesia misalnya kudu bernegosiasi dengan Jerman misalnya, negara yang berilmu, ya kan? Dengan Prancis, negara berilmu. Kita bisa face to face dan sejajar karena kita nggak punya hutang sama mereka. Nah, tapi begitu kita punya hutang ke satu negara dan hutangnya gede, makanya sengaja dikasih hutang terus. Oh perlu ini sok, oh perlu ini sok. Aslinya supaya dia bergantung sama kita. Nah mata Ustadz Aan teh sagala. Pak Am cenah bade mobil ti abdi we ngutang. Motor dari saya ngutang. Supaya saya tidak berkutik di depan dia. Nah gitu. Apalagi nanti harga diri. Martabat. Mata kenapa Indonesia sekarang tidak bisa berkutik menghadapi Cina? Hutang kita gede. Itu. Ke Cina. Oh atuh. Anda bisa baca di media bagaimana hutang kita berlipat-lipat. Ya, gitu. Jelas Bu? Jelas. Kita bicara tentang merdeka dari dunia. Saudara-saudara sekalian, ya. Ternyata yang paling penting itu jiwa kita kudu merdeka. Sebab begitu jiwa kita merdeka, maka kemenangan ada di genggaman kita. Tapi ketika jiwa kita dikungkung, kita susah mau menang, gitu. Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, itu kenapa bisa mengalahkan Raja Namrud? Karena jiwanya merdeka. Lawan itu Raja Namrud. Ya. Bagaimana bentuk perlawanannya? Dihancurkan seluruh berhala itu, disisakan satu. Yang paling gede. Berarti Nabi Ibrahim itu cerdas. Un Anda mah dihabisin semua. Kagok, habisin. Satu. Untuk jadi senjata. Ibrahim, berani-beraninya kamu menghancurkan patung-patung ini. Apa kata Ibrahim? Tanya tah nu panggedena nyisa. Jangan nanya ke saya tuh. Ini kan semua hancur. Hiji nu panggedena teh. Si eta tah. Oh. Ya kan? Cek si raja teh. Gimana saya nanya ke patung yang tidak bisa ngomong? Nah, eta cek Nabi Ibrahim. Nah, atuh maneh beribadah. Oh. Jadi memang orang cerdas mah suka menyisakan, tapi itu jadi senjata. Ya. Jika ibu sok disisakan tah, jadi senjata kersa laki. Sok tingali sisakan ke orang. Nah misalnya kan gitu. Ibu caranya berarti Nabi Ibrahim ini dia merdeka jiwanya. Begitu merdeka jiwanya otaknya encer, cerdas. Dan akhirnya bisa mengalahkan Namrud. Ya, Nabi Musa itu sempat jadi buronan. Nabi Musa itu dibesarkan oleh siapa? Firaun. Jadi Nabi Musa dididik dengan didikan yang hebat. Didikan kerajaan. Bu, kalau raja namanya guru terbaik. Dihadirkan. Ya. Terus apa lagi? Makanan terbaik. Segala terbaik. Jadi Nabi Musa dibesarkan di keluarga kerajaan. Ya, kebayang tuh sama Anda. Padahal Firaun itu berniat untuk
menghabisi semua anak-anak Yahudi. Tersisa itu, malah dibesarkan di rumahnya. Gitu. Tapi kemudian terjadi pertengkaran antara Nabi Musa dengan suku Kipti, kemudian akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar. Tapi karena beliau punya kemerdekaan jiwa, finally Firaun kalah. Singkat kata ya, kalau cerita kan panjang pisan. Kan panjang pisan, tapi ke subuh gak cantamat. Singkat kata, Firaun tuh kalah sama Nabi. Padahal awalnya Nabi Musa buronan. Tapi beliau punya apa? Kemerdekaan jiwa. Jiwanya merdeka. Nabi Muhammad itu pengungsi. Ngungsi kemana? Ke Madinah. Tong Arjasari wae atuh. Nabi Muhammad itu pengungsi, bahasa lainnya muhajirin. Kan Nabi itu kan hijrah. Ngungsi kan hijrah tuh. Pengungsi. Diusir dari Mekah. Tapi kemudian Mekah bisa ditaklukkan. Karena merdekanya jiwa. Jadi betapa pentingnya kita punya jiwa yang merdeka. Karena teman-teman, jiwa mah nggak bisa diperbudak. Jadi gini, walaupun fisiknya bisa dipenjara, tapi kalau jiwanya merdeka, dia bisa melahirkan karya-karya besar. Hamka itu pernah dipenjarakan. Hamka dipenjarakan bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, tapi berseberangan pemikiran dengan penguasa. Hamka mengkritisi pemikiran penguasa, dipenjarakan. Tapi karena fisiknya dipenjarakan, tapi jiwanya merdeka, lahirlah karya yang monumental. Tafsir Al-Azhar, 30 jilid. Kita mah boro-boro nulis, macawe encan. 30 jilid. Kebayang sama Anda, 30 jilid. Ya? Hampir 75 cm itu kalau disusun. 30 jilid. Gitu. Saya dulu ketika SD, bapak itu di rumah punya tafsir Al-Azhar. Dibaca, saya suka ngikut. Kebayang itu. Ngederet begitu. Tafsir Al-Azhar. Itu dibuat saat Buya Hamka rahimahullah berada di dalam penjara. Tapi karena jiwanya merdeka, fisik bisa dipenjarakan, tapi pikiran dan hati tidak bisa. Gitu. Sayyid Qutb, beliau dipenjarakan. Tapi kemudian lahir sebuah karya monumental, yaitu Tafsir fi Dhilalil Quran. Sayyid Qutb kan kalau Hamka mah masih dikasih kesempatan nulis. Kalau Ustadz Sayyid Qutb mah di penjara, ya, nulis. Lalu setiap kertas yang ditulis dititipkan ke adiknya yang nengok, yaitu Aminah Qutb. Nulis, karena digeledah nggak boleh. Bawa. Begitu Ustadz Sayyid Qutb wafat, ya, dihukum mati. Sama, beliau bukan karena korupsi, berseberangan pemikiran dengan penguasa. Begitu beliau wafat, terbitlah buku Tafsir fi Dhilalil Quran. Kebayang sama Anda? Ya. Ada seorang ulama Hanafiyah, Imam As-Sarakhsi, menulis sebuah kitab namanya Al-Mabsut. Al-Mabsut. Kan bete kabayang ge boro-boro nu bahasa Arabnya nu Tafsir Al-Azhar wae. Masih mending tegaduh, ada yang baru dengar. Oh, Al-Azhar? Mana itu Al-Azhar teh sakola. Ada buku karya Buya Hamka Tafsir Al-Azhar 30 jilid. Kabayang, sejilidnya setebal gini, 30 ngederet. Itu dibuat saat beliau di penjara. Ustadz Sayyid Qutb Tafsir fi Dhilalil Quran 8 jilid, tebal-tebal ya. 700-800 halaman ngederet gitu. Al-Mabsut juga. Semua saudara-saudara ditulis saat tokoh-tokoh ini
fisiknya dipenjarakan, tapi merdeka jiwanya. Nah, jadi betapa pentingnya kita punya jiwa yang merdeka, gitu. Nah, ibu bapak, salah satu untuk meraih jiwa merdeka itu merdeka dari penjara dunia. Ya. Karena kita ini boleh jadi tertawan oleh dunia, ditawan oleh dunia. Saudara-saudara sekalian, contoh sederhana. Rasa ngantuk itu bisa memenjarakan kita dari sholat. Benar gak sih? Padahal Anda tidur jam 8. Kalau Anda tidur jam 1 malam, oke lah. Jam 8. Keur ngobrol jeung suami geus kekelekan gitu. Bobo tah Anda teh jam 8. Jam 3 bangun. Nah, ketika dipenjarakan oleh dunia, apa tuh? Dingin lah, males lah, ngantuk lah. Dipenjarakan tak oleh dunia. Maka percaya, tahajud gak akan kita lakukan. Ya gak sih? Nah, jadi kita ini hati-hati. Bisa dipenjarakan oleh dunia. Ya. Bapak ibu tidak akan datang ke sini kalau dipenjarakan oleh dunia. Apa? Arjasari. Jauh, nanjak. Maka ketika Anda dipenjarakan oleh dunia, Anda nggak akan bisa datang. Maka saya sangat menghargai Bapak Ibu yang hadir di sini. Anda orang-orang yang terbebas dari jebakan dunia. Anda orang-orang yang merdeka dari kerangkeng dunia. Nah gitu. Ya. Orang tuh kalau dipenjarakan oleh cinta harta, nggak mungkin dia sedekah. Nggak mungkin. Bahkan pernah sedekah juga nyesel. Alah gede tuh. Gede tuh orang teh ngasupkeun 10 kalau ka 100. Pokoknya mah 10 kali MPI orang mah moal ngasupan deui ah. Nah gitu. Jadi begitu dipenjarakan ya. Jadi ternyata sebenarnya teman-teman betapa bahayanya kalau kita tertawan oleh dunia. Betapa bahayanya ketika kita dijajah oleh dunia. Ya gitu. Nah, biasanya dalam bahasa hadis, kalau orang terjajah oleh dunia itu disebut dengan hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Cinta dunia. Kalau orang cinta dunia itu tidak kaitannya dengan masalah miskin atau kaya. Karena ada orang-orang kaya, dia terbebas dari jerat dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Abdurrahman bin Auf itu orang yang jago cari dunia. Bu, Pak, Abu Bakar teh nggak akan kaya ari teu jago dagang. Ari dagang kan cari apa? Untung. Cari barang kumaha sih? Bu, atuh bulah yang konsen. Orang kalau dagang cari apa? Barang, untung. Bener nggak sih? Kalau cari untung, cari dunia kan? Ya iyalah. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, Abdurrahman bin Auf. Jadi otaknya otak dagang. Kalau dagang cari apa? Sano bilang cari barang. Duh Gustino Agung ya. Kalau hati saya tidak terbebas dari jerat dunia ya guys ngamek ya. Jadi orang-orang yang ahli surga itu termasuk yang paling kaya dari semua itu Abdurrahman bin Auf. Ya otak, yang namanya otak dagang, otak untung. Tapi sebatas profesionalisme sebagai pedagang. Begitu duit itu udah ada di genggaman, tidak diperbudak oleh dunia. Bahkan mereka masuk surga justru karena kekuatan finansialnya. Saya pernah sampaikan sama Anda, Abu Bakar yang begitu kaya lewat melihat peristiwa Bilal sedang disiksa oleh pemiliknya. Sedang disiksa karena masuk Islam. Dadanya ditindih dengan batu, diterlentangkan di tengah panas matahari. Bapak Ibu jangan membayangkan mataharinya kayak di sini.
Di Timur Tengah itu, di Saudi itu kalau udah 50 derajat kayak tahun sebelumnya, haji itu 50 derajat lebih. Telur itu bisa matang, Pak. Ini Bilal ditidurkan, dibuka baju dadanya, dihimpit dengan cuma mengatakan ahad, ahad, ahad. Maksudnya Allahu ahad. Ya. Satu. Si pemiliknya minta supaya murtad. Kalau murtad dibebaskan. Lewat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, daripada mati, kamu gak dapat duit, saya beli aja. Siapa pemiliknya teh? Namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Bakar, Umayyah, daripada disiksa eta Bilal, mati, kamu gak dapat apa-apa, saya beli. Kalau gak ada duit mah moal kapikir meuli. Cuma kia, ya Allah sing sabar, karunya teuing ya Allah, gitu kan? Ada solusi enggak? Cuma gini, karunya teuing, sing syahid ya Allah. Kalau Abu Bakar mah, udah saya beli aja. Lalu kata Sumayyah, sok we, kalau 10 kali lipat mah, kabayang teh, mun hargana 1 juta, dia nyebut sok we 10 juta. Apa kata Abu Bakar? Saya beli. Karena duitnya kuat. Anda mah neangan heula dana. Donasi, kaburu maot saudara-saudara. Atau muntek itu ditawar. Keur adu tawar kaburu maot. Ya kan? Ya, ngap-ngapan gitu tuh kan gitu. Abu Bakar mah, oke, saya beli, lepaskan, saya bayar sekarang. Finish. Nah, karena Abu Bakar orang kaya tapi tidak hubud dunia gitu loh. Benar kalau lagi cari duit ya namanya pedagang pasti cari untung. Tapi dia tidak hubud dunia gitu loh. Ya. Ini contoh sederhana bahwa ternyata Abu Bakar bisa membebaskan Bilal itu dalam sekejap. Ya, ketika ditawarin 10 kali lipat, langsung saya bayar. Tuh ditawar, Anda mengedarkan heula map atuh. Kaburu maot proposal ya kan gitu. Belum ada tanda tangan cap. Kaburu maot teh Bilal teh kalau ku Anda mah. Jadi mun ku Anda mah Bilal teh kaburu maot. Nego segala. Abu Bakar mah berapa? 10 kali lipat. Saya bayar. Nih, lepaskan. Beres. Nah, jadi ternyata Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang mereka itu berlimpah dengan kekayaan, tapi tidak hubud dunia, gitu loh. Makanya dalam Islam itu yang salah bukan bergelimang harta, yang salah kalau diperbudak oleh harta, gitu kan? Nah, jadi yang salah itu diperbudak. Hari cuma alat mah nggak masalah, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, usadaan sebentar ya, belum ada ayat. Jadi saya tuh suka nggak enak kalau belum ada ayat kan beliau. Tapi andai kan sampai selesai nggak ada ayat, duduknya saja sudah berpahala. Karena nawaitunya akan membacakan ayat Quran. Ini ada hadis ya. Hadisnya agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. An Thauban qala, dari Thauban radhiyallahu an dia berkata, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Kata Nabi, ya. Suatu saat nanti, ya, kalian akan diperebutkan seperti orang memperebutkan makanan di meja makan. Jadi gini, Nabi mengupamakan bahwa suatu saat nanti umat Islam tuh bakal diperebutkan seperti makanan. Ya. Jangan dikira bangsa Indonesia yang umat Islamnya terbanyak di dunia itu tidak diperebutkan. Diperebutkan. Diperebutkan karena kita teh negara kaya. Apa sih yang tidak ada di kita? Sok, apa? Kaya. Nah kata Nabi nanti kamu akan diperebutkan. Seperti halnya memperebutkan
Orang-orang yang makan di meja makan, kalau di meja makan gitu. Kang Aan, tempe. Nah, gitu. Itu namanya ceker. Gitu. Kan? Berseliweran kan? Jadi ternyata semua orang ingin mengambilnya dan kemudian melemparkannya. Kata Nabi, nanti kalian itu akan seperti makanan yang diperebutkan. Atau Anda ngerasa nggak kalau mendekati pemilihan presiden, pemilihan wali kota, bupati, Anda tuh diperebutkan suaranya. Katanya ada yang ngedeketin. Ya teteh toswe pilih Pak Aam anjona makan. Ah gitu. Jadi tim sukses nate memperebutkan Anda. Tim sukses nate. Nah, saya tadinya mau jadi tim sukses Ustadz Aan, tapi dia tidak mencalonkan diri. Ya udah, ya kan? Kalau Ustadz Aan mencalonkan jadi tong jauh-jauh gubernur Jawa Barat, maka akan saya perjuangkan ya Pak Aan ini jadi gubernur. Otomatis Anda jamaah akan jadi rebutan. Ya, hari saya mah menjagokan Pak Aan, hari Ustadz Wahyu mah menjagokan Pak Maman. Apa yang terjadi? Anda diperebutkan oleh saya dan timnya Ustadz Aan dan timnya Pak Maman. Kabayang tuh? Saudara-saudara sekarang akan diperebutkan oleh calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Sebentar lagi akan ada pemilihan dan Anda akan jadi makanan yang lempar sana, lempar sini, lempar sana. Nggak percaya, rasakan saudara. Kemarin waktu pemilihan presiden, ya ditarik itu, ya wah kita tuh diperebutkan kayak makanan. Jadi dilempar sana seperti ya tahu dan kerupuk gitu kan gitu. Toge, wah akhirnya meja makan teh ludes. Bapak Ibu, kalau kita baca hadis, kita teh makin arif sebenarnya. Jadi suka kita teh lagi diperebutkan ini, ya. Ada yang ketemu saya Pak Am menawi tiasa silaturahmi sareng Pak Am. Kan Pak Am abdi teh dari dulu ge sok ngupingkeun Pak Am. Untung urang geus maca hadis ieu. Embung urang jadi makanan. Aku nggak mau diperebutkan seperti ya. Kemarin pemilihan presiden saya nggak mau diperebutkan jadi makanan. Karena kata Nabi, nanti kamu diperebutkan jadi makanan. Lempar sana. Faqala qail. Seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, kita ini sampai dilempar sana lempar sini. Apakah karena jumlah kita sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Kata Nabi, justru jumlah kamu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu seperti buih. Ari buih mah kumaha cai. Buih ada di atas di bawah. Buih teh budah. Busa. Ya, buih. Air bergerak, buih bergerak. Tapi dia nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan mah apa? Air. Jadi kata Nabi, ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kita sedikit sampai kita ini kayak buih gitu? Kata Nabi, sampai kita ini kayak makanan lempar sana lempar sini, cuma jadi objek penderita saja. Cuma kepentingan orang-orang tertentu saja kepentingan. Kata Nabi, justru kalian saat itu banyak. Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Nah, saat itu kamu jadi orang yang takut. Sementara musuh kamu berani. Faqala qail, seorang bertanya, "Mal wahan?" Apa ya Rasulullah wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu itu terlalu cinta dunia
Saking cintanya dunia, kamu bisa menjual agamamu. Jadi saking cinta dunia, kamu jual agamamu. Gitu, untuk kepentingan dunia. Nah saudara-saudara tercinta, berarti kita kudu terbebas dari orang geus ngomong kaditu kadia. Jadi kita kudu merdeka dari uahan, dari cinta dunia, takut mati. Jadi kalau udah terlalu cinta dunia, berarti di situ ada takut mati. Maksudnya gini, teman-teman, silahkan cari dunia, tapi jangan diperbudak oleh dunia. Kalau sudah diperbudak oleh dunia, itu namanya uahan. Karena Islam itu mengajari kita untuk sukses secara dunia. Usahakan untuk sukses. Usahakan berjuang untuk bisa mandiri secara ekonomi. Tapi kita tidak diperbudak dengan itu. Nah gitu ya. Saudara-saudaraku tercinta. Nah ada satu hadis dari Nabi SAW. Belum ke ayat ustadznya. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sebenarnya yang aku takutkan dari kalian, kata Rasulullah, ketika dunia itu sudah ada di genggaman kalian, lalu kalian diperbudak oleh yang ada di genggaman itu. Jadi kata Nabi, tahu nggak yang aku takutkan dari kamu? Kamu teh sukses secara duniawi, kamu berhasil, tapi sayang keberhasilanmu tidak digunakan dalam ridho Allah, tapi kamu diperbudak. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau Ustadz Aan nanti mencalonkan diri jadi gubernur, nggak apa-apa. Mendingan cari orang yang jelas soleh. Mau bapak-bapak mencalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, justru harus dari orang-orang soleh itu. Saya mah seneng kalau ada di antara Anda jadi calon bupati, gubernur, wali kota, ya kan gitu. Bahkan next presiden gitu. Asal Anda punya kapabilitas, justru kita ini kudu punya itu. Tapi ingat, setelah jadi bupati, setelah jadi wali kota, usadaan udah jadi gubernur, ya kan gitu. Atau udah jadi menteri, kalau menteri mah nanti, kalau saya jadi presiden, nah kan gitu. Nah, maka yang tidak boleh itu, kamu diperbudak oleh jabatan. Tapi kalau tidak diperbudak mengapa apa? Justru saya seneng kalau ada di antara jamaah yang soleh, pinter, punya komitmen, jadi kepala daerah, saya suka. Kenapa? Paling tidak dia punya idealisme. Nah gitu. Ya, jadi Anda jangan salah paham. Jangan salah paham misalnya kita cenah ayah teh seorang mah miskin we bisa diperbudak dunia, cenah gitu. Karena miskin diperbudak dunia itu lebih parah saudara-saudara, ya kan? Gitu. Itu lebih parah lagi, udah mah miskin diperbudak dunia, ya. Mendingan kaya tapi dunia kita perbudak. Nah, jadi ini kita lagi cerita apa? Konsep merdeka jiwa. Nah, sekarang langkah-langkah membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Nah, tadi mah pengantar ya Ibu Bapak. Karena dari tadi gini, mana ayatnya? Tadi pengantar. Tadi teh pengantar. Nah sekarang masuk ke inti apa? Langkah membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Langkah-langkah bagaimana membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Tadi saya sudah sampaikan, orang-orang yang pada akhirnya menjadi pemenang, mereka yang bisa membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Satu, ya, jadikan ridho Allah sebagai obsesi. Itu yang pertama. Jadi cara atau langkah membebaskan jiwa dari belenggu dunia, satu, obsesi. Jadi obsesi itu Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Apa Bu?
Nah itu berarti sudah obsesi. Jadi menjadikan ridho Allah sebagai obsesi. Berarti apa? Allah dulu. Terus Allah lagi. Terus Allah terus. Nah itu obsesi. Ya. Jadi orang kalau udah obsesinya ridho Allah, berarti yang penting Allah ridho. Terus Allah ridho lagi. Terus Allah terus ridho. Nah, berarti apa? 24 hours orientasi kita memang ridho Allah. Ibu bapak datang ke sini ridho Allah. Ya. Semua. Jadi kalau kita ingin terbebas dari belenggu dunia, memang obsesinya adalah ridho Allah. Semacam Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Dia cari harta. Tapi obsesinya Allah. Ya, ridho Allah obsesinya. Gitu. Sehingga apapun yang ada di genggamannya untuk meraih ridho Allah. Ustadaan. Nah mulai Ustadaan. Saya juga happy ya. Akhirnya surat At-Taubah 59. Oke, baik kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku tercinta, jadikan ridho Allah tuh obsesi kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu berarti walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Sekiranya mereka benar-benar ridho. Jadi selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Dan berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Nah jadi yang dimaksud dengan obsesi ridho Allah itu apa? Cukuplah Allah. Bu, Pak, melakukan apapun, yang penting Allah ridho sama saya. Terus kalau mau melakukan sesuatu, Allah ridho enggak ya kalau saya melakukan ini? Sekiranya Allah enggak ridho, ya tidak kita lakukan. Iya mah dimurkai Allah ya, ditinggalkan. Gitu. Nah saya lihat ibu bapak di sini kenapa Anda istiqomah, karena obsesi ibu bapak mah ridho Allah. Walaupun kata orang teh uyuhan kersa jeung nyewa mobil, 3 mobil, 2 mobil, uyuhan. Karena obsesinya ridho Allah jalan. Walaupun rada reuas, geningan kieu Medan. Ibu ada yang baru kesini kan? Oh ini yang kedua kali. Oh, ada nggak yang pertama kali? Oh pertama. Jalannya keren kan? Percaya ke saya, ibu bakal ketagihan. Nah, ya, bakal ketagihan. Ya. Orang kalau udah pernah datang, ini teman-teman yang di YouTube, di IG ya, coba sekali aja datang ke sini, ketagihan. Jadi banyak orang yang ketagihan. Ada seorang istri diantar tak ku suamina. Kata suami teh, itu bener tuh alamatnya. Gitu. Kabayang tuh. Jadi itu bener tuh alamatnya. Kan gitu. Leres ayah, salah murun. Kan gitu. Salah murun. Kan gitu. Ya. Pasnya bu, salah murun. Tapi begitu kelihatan apa? Towernya apa namanya? Menara? Oh, juga no bener. Nah. Begitu masuk, nah, apa yang terjadi? Si suami nama nu nage. Hayo mah. MPI, hayo mah. Ayo nama lagi. Tadi nama bener tuh gitu. Oh, istri lagi kan kakara. Insya Allah.
Cek suamina, tong insya Allah bener tuh. Kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah justru istrinya kalau malas-malasan, hayo. Gitu. Suamina nu bersemangat. Gitu kan. Nah jadi memang teman-teman yang belum kesini, yang di IG atau YouTube, percaya kalau Anda udah kesini, apalagi yang dicari ridho Allah, ketagihan. Ketagihan. Apa katanya? Jadi kayak healing gitu. Healing ya Bu ya. Healing jabah karatis ya. Healing gitu. Ya mayar mah kalau jajan weh kan gitu. Nah jadi maksud saya teh pokoknya mencari ridho Allah aja. Banyak yang kalau udah kesini ketagihan. Satu memang awalnya orientasinya ridho Allah. Sekiranya mereka benar-benar ridho itu Bu. Pokoknya saya menerima apa yang Allah tetapkan. Saya mencari yang kira-kira Allah ridho, Allah suka dengan yang saya lakukan. Lalu hasbunallah. Bagi saya mah Allah weh. Gitu. Nu utama mah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Nanti kalau obsesi kita ridho Allah, Allah dan Rasulnya akan memberikan karunia. Dan sampai nanti di titik inna ilallahi raghibun. Sungguh kami mah hanya berharap sama Allah saja. Begini Pak Bu, saya berulang-ulang mengatakan, jangan berharap ke manusia. Pasti Anda kecewa. Jangan berharap. Berharap ke anak. Kecewa ada anak kita bakal ada punya kehidupan. Matak banyak orang tua yang terlalu ke anak berharap, begitu udah nikah ngomongnya gini, neng teges nikah mah beda ka mamah teh. Meni jiga teu ngurus. Padahal bukan nggak ngurus, dah memang anak kita sudah punya kewajiban. Rigus kawin mah meni tara ka mamah teh. Ngalongok naon gitu kudu mawadahareun ngalongok we meni hese. Anda berharap ke anak, kecewa. Ya, jadi ternyata manusia mah begitu berharap ke orang, Bapak Ibu, senyaah-nyaahnya, secinta-cintanya orang itu sama kita, dia adalah manusia. Ada saat mengecewakan kita. Ya. Ibu senyaah-nyaahnya ke Ustadz Aan, rindu dengan bacaannya, ada saat Ustadz Aan mengecewakan. Cek ibu teh, geus capek atuh ngomong wae. Nah, Ustadz Ante kan ngejelaskeun kan? Gitu. Jadi ternyata Bu, berharap ke manusia mah. Ya udah, makanya apa di sini? Inna ilallahi raghibun. Hanya kepada Allah lah saya berharap. Mata ibu bapak sok datang ke sini hanya berharap sama Allah. Udah. Apa yang terjadi? Kalau berharap sama orang, apalagi berharap ke teman gitu. Eta mah cuma harapan palsu, saudara-saudara. Maksudnya jangan jadi utama gitu ya, jadi utama. Nah, Bapak Ibu, ya. Ternyata orang yang obsesi harapannya kepada Allah, dia akan bertemu, dia akan rindu bertemu Allah. Ada hadis yang mengatakan begini, ya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu orang itu. Jadi ibu bapak datang ke pengajian gini teh, kalau mengharap ridho Allah tuh Anda teh rindu untuk dapat ridho Allah. Maka Allah tuh rindu sama kita. Gitu. Makanya Bu, kalau orang yang suka rindu kepada Allah dengan amalan-amalan tuh, kalau meninggal dia teh ingin segera dikuburkan. Jadi kalau dalam hadis dikatakan, kalau seorang itu selalu mencari ridho Allah, berarti dia itu rindu bertemu Allah. Nah Bapak Ibu, jauh-jauh dari Cimahi, dari Dayakolot, dari Soreang, dari tempat yang gak jelas. Nah, ya maksudnya bukan gak jelas, ya gak bisa saya sebut satu persatu. Anda datang ke sini mencari ridho Allah,
maka Anda sama dengan rindu kepada Allah. Allah pun rindu kepada kita. Jadi orang yang merindukan kebaikan, Allah teh merindukan kita. Ya. Misalnya gini, mau tidur, pengen cepet-cepet jam 3 pagi. Rindu tahajud, maka Allah rindu sama kita. Paham Bu maksud saya? Ya. Bapak di perjalanan, pengen cepet-cepet sholat duhur. Kan macet ya. Aduh 12:30, 12:30 masih di jalan juga. Pengen cepet-cepet nyampe rumah. Karena pengen sholat. Maka Allah rindu sama kita. Ya. Nah ibu ya, cepet-cepet datang ke MPI sampai pergi jam 6. Allah tuh rindu karena ibu ingin menghadiri satu yang Allah ridho gitu loh. Pokoknya gini Bu, kalau kita rindu untuk suatu yang diridhoi Allah, maka Allah rindu sama kita. Makanya orang seperti itu kalau meninggal, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat saya kuburkan, cepat saya kubur. Jadi orang yang sering rindu kepada Allah, maka kalau meninggal itu dia senang ingin segera dikuburkan. Tapi orang yang tidak rindu kepada Allah, man karihal liqa Allah, dia yang nggak suka bertemu Allah, nggak suka bertemu Allah tuh, Mama, yuk ke pengajian. Aing ngaji deui atuh. Nah, jadi kan dia mah nggak gitu kan, dia misalnya. Ayah, yuk antar Mama ke pengajian. Ngaji wae atuh nih. Asarudat ngaji deui ngaji. Berarti dia tidak rindu kan? Paham Bu? Nah, gitu. Siapa yang rindu pada ridho Allah, Allah rindu sama kita. Dan orang seperti itu saat dikuburkan, dia ingin segera dikuburkan. Beda lagi orang yang tidak rindu kepada Allah, saat meninggal dikuburkan, dia bilang, ya wailah aina yadhhabuna biha. Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana? Dan tidak ada yang mendengar teriakan itu kecuali binatang, jin dan manusia tidak mendengarnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang meninggal tuh ada 2 teriakan. Tapi itu tidak bisa, kata Nabi, tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Dia hanya bisa didengar di luar itu. Oleh binatang terdengar. Orang yang ketika mau dikuburkan, yang rindu terhadap ridho Allah akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Cepat saya kuburkan, cepat. Meni hararese lambat kieu, letoy begini kumaha. Cepat kuburkan. Itu orang apa? Orang yang biasa rindu pada Allah. Bu, kalau tiap minggu ibu rindu ke sini, aku mau dengar tausiah, aku dengar pengajian langkah aku penggugur dosa. Wah, Bu, ibu teh rindu dengar ya. Saat meninggal teh, ibu akan mengatakan, cepat saya kuburkan, cepat saya. Karena man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka rindu pada keridhaan Allah, Allah akan merindukan orang itu. Bukti bahwa Allah merindukan di surat Fussilat dikatakan, ya, bahwa innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun pada orang yang selalu mencari ridho Allah. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga yang dijanjikan menunggu kamu. Bu, kalau ada kata-kata surga yang dijanjikan menunggu kamu, kita pengen cepet-cepet. Ya, pengen cepet-cepet. Makanya qaddimuni, cepet atau cepet gitu. Karena dia mendengar bahwa ya, apa yang dijanjikan Allah sudah menunggumu. Ya, pengen cepat-cepat gitu loh, Bu. Nah, jadi mari kita bebaskan diri kita dari belenggu dunia dengan pertama apa? Jadikan Allah sebagai. Nah, kalau obsesi kita Allah, maka mulailah dengan menguatkan tauhid kepada Allah. Bu, obsesi kita Allah kan? Ridho Allah kan? Maka kenali atau kuatkan tauhid kita. Pengenalan, kenali tauhid, pelajari tauhid. Supaya kita makin rindu. Karena biasanya kalau kita suka, kita tuh ingin serba tahu tentang yang kita suka. Ya.
Coba lihat surat Muhammad ayat 19. Oke, baik. Kita baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sadaqallahul azim. Nah ini teman-teman semuanya. Jadi kan kalau kita ingin terbebas dari belenggu dunia, ya orientasi kita, obsesi kita hanya ridho Allah. Nah, kalau obsesi kita itu ridho Allah, maka yang tidak boleh kita lupakan, kenali, pelajari tentang tauhid, tentang ketuhanan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, telaahlah. Apa yang harus kita ketahui, kita pelajari, kita telaah? Annahu la ilaha illallah. Bahwa tiada yang patut dinomorsatukan kecuali Allah. Nah berarti teman-teman, kalau obsesi kita ridho Allah, benar cari dunia. Tapi dinomorsatukan teh halal apa ente? Benar kita kudu berkarir. Yang nomor satu itu adalah karir saya ini menzolimi orang enggak, atau saya ini mengandalkan pada prestasi dan kemampuan saya gitu loh, ya, gitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika. Mohon ampun atas dosamu dan dosa orang-orang beriman. Tabu, kalau obsesi kita ridho Allah, kita bakal sering mohon ampun. Ya Allah, ampuni hamba. Dan sesungguhnya yang kita cari dalam hidup adalah ampunan. Buktinya begitu assalamualaikum sholat, kita baca astagfirullah. Nah dari ampunan nanti ada keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Kan nyambung Bu, Pak. Jadi yang kita cari itu sebenarnya ampunan. Makin kita banyak belajar agama seperti sekarang kita lakukan pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Apa yang terjadi? Nanti kita akan punya kesadaran untuk mohon ampun. Wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampun atas dosamu dan dosa orang mukmin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui tempat ikhtiar kamu, tempat usaha kamu, dan tempat tinggalmu. Maksudnya apa? Allah tahu apa yang kamu lakukan, di mana kamu melakukan itu. Allah mengetahui tempat usaha. Maksud tempat usaha itu bukan ruko atau warung. Maksudnya kamu berusaha, bekerja, beraktivitas apa, di mana, dengan cara apa, Allah tahu. Allah tahu saat kita kesendirian di kamar kita. Allah tahu. Saat kita bareng dengan banyak orang, Allah tahu. Ya. Bahkan Allah tahu ketika Anda berbisik, ya. Baju Pak Am kayak taplak meja. Nah, Allah Maha tahu. Baju Pak Am kayak taplak meja. Allah tahu. Nah, walaupun Anda berbisik ke teman Anda. Nah, gitu. Jadi maksud saya, kebayang gak? Apapun tidak ada yang lepas dari Maha Taunya Allah. Nah jadi obsesi kita adalah ridho Allah. Maka kenali ketauhidan. Fa'lam annahu la ilaha wastaghfir li dzanbika. Sok kamu banyak mohon ampun atas dosa-dosamu. Mohon ampun untuk saudara-saudaramu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Maha tahu tempat ikhtiar kamu, tempat tinggalmu, di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan, on detail, secara detail Allah Maha tahu. Gitu, ya. Jadi yang pertama apa? Jadikan ridho Allah sebagai obsesi. Yang kedua,
akan dibahas minggu depan. Ya. Yang kedua akan dibahas minggu depan, insya Allah. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.